Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, bagaimana kabarnya? Semoga sehat selalu ya. Di kesempatan kali ini, kami dari kelompok 9 yang beranggotakan oleh saya sendiri, Dinda Namira Hasibuan dengan NIM 0506192068, dan selanjutnya rekan saya. Hai, kenalin nama saya Dindi Rizka Oktavia dengan NIM 0506193199. Dan selanjutnya rekan saya. Halo, saya Rika Nurmita dengan NIM 0506193178. Ingin membahas mengenai sumber hukum Islam kedua, yaitu As-Sunnah. Nah, sebelum itu kami ingin mengucapkan terima kasih dulu nih kepada Bapak Ahmad Muhaisin Besyarbani MAG selaku dosen pengampu pada mata kuliah Ushul Fikih Keuangan untuk kelas kami, yaitu kelas manajemen 6F di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Medan. Oke, sebelum kita membahas tentang sumber hukum Islam kedua, yaitu As-Sunnah, kita harus tahu dulu nih, apa sih sunnah itu? Secara bahasa, sunnah bermakna jalan hidup atau perilaku yang biasa dijalani. Adapun menurut istilah ahli usul, pengertian sunnah adalah kullu ma sadara anir rasulillahi sallallahu alaihi wasallam min qaulin au fi'lin au taqrir, yang artinya adalah segala yang bersumber dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, baik itu ucapan, perbuatan, ataupun takrir atau ketetapan. Nah, setelah kita mengetahui apa itu sunnah, pasti kalian menjadi penasaran kan? Kira-kira bagaimana sih contoh sunnah itu? Contoh sunnah yang berbentuk ucapan adalah sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yang dimana ia mengatakan bahwa suatu amal hanya sah apabila dibarengi dengan niat. Hadis riwayat Muslim. Adapun contoh sunnah yang berbentuk perbuatan adalah praktek-praktek Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam berbagai perbuatan, misalnya seperti tata cara sholat 5 waktu, pelaksanaan haji, cara memotong tangan pencuri, dan lain sebagainya. Adapun sunnah takririyah adalah sesuatu yang bersumber dari para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, namun ia tidak mengomentarinya. Misalnya seperti diamnya Nabi atas perbuatan sebagian sahabatnya yang memakan dab, atau sejenis hewan yang hidup di padang pasir dan berbentuk seperti biawak di hadapannya. Nah, setelah kalian mendengar materi sebelumnya, pasti kalian sudah semakin paham kan tentang apa itu sunnah dan bagaimana contoh-contohnya? Oke, selanjutnya kita akan beralih ke materi berikutnya. Check this out. Sunnah ditinjau dari segi sanad. Nah, di sini terdapat sunnah mutawatir. Apa sih sunnah mutawatir itu? Jadi, sunnah mutawatir adalah sunnah yang diriwayatkan pada 3 generasi pertama umat Islam, di mana setiap tingkatannya diriwayatkan oleh banyak orang yang secara logis tidak mungkin mereka bersepakat untuk melakukan kebohongan, ditinjau dari tidak mungkinnya mereka berkumpul pada suatu tempat karena kondisi geografis dan transportasi yang ada pada masa itu. Contohnya seperti wudhu dan sholat. Selanjutnya adalah sunnah ahad. Apa sih sunnah ahad itu? Sunnah ahad adalah sunnah yang diriwayatkan oleh satu atau sejumlah orang yang jumlahnya sangat sedikit, baik pada seluruh tingkatan sanad ataupun salah satunya. Nah, pasti kalian penasaran kan dengan materi selanjutnya? Apa sih itu dalalah sunnah? Untuk mengatasi rasa penasaran kalian, mari kita simak sama-sama materi berikutnya tentang dalalah sunnah yang akan disampaikan oleh rekan saya. Terima kasih. Nah, sebelum mengetahui lebih jauh, pertama-tama kita harus tahu dulu apa sih dalalah sunnah itu. Jadi,
Dalalah adalah petunjuk yang menunjukkan kepada yang dimaksudkan, atau memahami sesuatu atas sesuatu. Kata sesuatu yang disebutkan pertama disebut madlul, yang berarti hukum itu sendiri. Kata sesuatu yang disebutkan kedua kalinya disebut dalil, yang berarti menjadi petunjuk. Sudah cukup jelas kan? Oke, kita lanjut ke pembagian dalalah sunnah. Jadi, dalalah sunnah terbagi menjadi dua. Yang pertama, qati. Qati adalah pemahaman makna yang timbul dari lafaz yang hanya memiliki satu makna dan tidak memiliki kemungkinan untuk dimaknai makna lain. Contohnya ialah lafaz-lafaz bilangan, baik dalam bab waris, hudud, kafarat, dan lain sebagainya. Sebagaimana dalam firman Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai berikut. Bismillahirrahmanirrahim. Faman lam yajid fasiyamu sahraini mutattabi'aini min qabli ayyatamasa. Faman lam yastati'a it'amu sittina miskin. Zalika litu'minu billahi wa rasul. Wa tilka hududallahi walil kafirina azabun alim. Artinya, barang siapa yang tidak mendapatkan budak, maka wajib atasnya berpuasa 2 bulan berturut-turut sebelum keduanya bercampur. Maka siapa yang tidak kuasa, wajiblah atasnya memberi makan 60 orang miskin. Demikianlah supaya kamu beriman kepada Allah dan Rasul-Nya. Dan itulah hukum-hukum Allah, dan bagi orang kafir ada siksaan yang sangat pedih. Quran Surah Al-Mujadilah ayat 4. Nah, ayat tersebut menjelaskan tentang denda bagi orang yang bersumpah jihar, yakni berpuasa 2 bulan berturut-turut atau memberi makan fakir miskin sebanyak 60 orang. Lafaz 2 bulan dan 60 fakir miskin, keduanya merupakan lafaz qati, yang sifatnya pasti, hanya satu makna, yakni 2 bulan dan 60 orang. Tidak bisa kita memahaminya dengan pemahaman lainnya. Yang kedua, zani. Zani ialah pemahaman makna yang timbul dari lafaz atau kalimat yang memang secara redaksi memiliki lebih dari satu makna, sehingga membuka kemungkinan lahirnya 2 atau lebih penafsiran yang berbeda. Contoh lafaz jani dalam Al-Quran sebagai berikut. Bismillahirrahmanirrahim. Wal mutallaqatu yatarabbasna bi anfusihinna salasata quru'. Yang artinya, para istri yang diceraikan wajib menahan diri mereka menunggu 3 kali quru'. Quran Surah Al-Baqarah ayat 228. Lafaz quru' yang terdapat pada ayat tersebut secara tekstual memang memiliki 2 kemungkinan makna, yakni bisa diartikan suci dan juga bisa diartikan haid. Sementara, contoh rangkaian kalimat yang memiliki pemahaman zani sebagai berikut, yang menjelaskan tentang prinsip-prinsip dasar akad. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batili illa an takuna tijaratan an taradim minkum wa la ta'tulu anfusakum. Artinya, hai orang-orang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku suka sama suka di antara kamu. Quran Surah An-Nisa ayat 29. Jadi, pada ayat ini kita memahami bahwa prinsip dasar perniagaan ialah kerelaan antara pihak-pihak yang bertransaksi dan tidak adanya potensi untuk saling merugikan. Dalam praktiknya, bagaimana mekanisme dari konten perniagaan itu sendiri diserahkan kepada manusia, sehingga manusia bisa berkreasi bagaimanapun juga dalam bertransaksi, asalkan tetap menganut kepada prinsip tersebut.
Tidak ada mekanisme khusus yang ditentukan oleh Allah dalam perniagaan ini, selama masih berada dalam rel saling rela dan tidak merugikan. Selanjutnya, kedudukan sunnah terhadap Al-Quran. Kedudukan ini terbagi atas beberapa bagian. Yang pertama, sebagai penguat ayat Al-Quran. Jadi, sebagaimana sunnah menerangkan sesuatu yang telah diterangkan oleh Al-Quran. Hal ini sebagai penguat terhadap ayat-ayat yang terdapat di dalam Al-Quran. Seperti misalnya perintah mengesahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala, menjauhi syirik dan maksiat, menegakkan sholat, membayar zakat, berpuasa pada bulan Ramadan, naik haji, dan sebagainya. Yang kedua, sebagai penjelas ayat Al-Quran. Nah, terkadang sunnah menjelaskan sesuatu yang sifatnya masih umum di dalam Al-Quran. Misalnya perintah sholat. Di dalam Al-Quran, banyak perintah menegakkan sholat. Namun, tata cara atau gerakan serta bacaan sholat tersebut dijelaskan lewat sunnah Nabi Muhammad SAW. Yang ketiga, sebagai nasikh atau penghapus hukum dalam Al-Quran. Seperti misalnya pada hadis yang artinya, tidak ada wasiat bagi ahli waris. Hadis riwayat Ad-Daruqutni. Menghapus ketentuan hukum yang terdapat dalam firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Kutiba alaikum idza hadara ahadakumul mautu in taraka khairan wasiyatu lil walidaini wal aqrabina bil ma'ruf haqqan 'alal muttaqin. Yang artinya, diwajibkan kepadamu apabila seseorang di antara kamu didatangi tanda-tanda maut, sedang dia meninggalkan kebaikan harta yang banyak, berwasiat kepada kedua orang tua dan karib kerabat dengan cara yang patut, sebagai kewajiban bagi orang-orang yang bertakwa. Yang keempat, menjelaskan hukum yang didiamkan oleh Al-Quran. Misalnya seperti hukum rajam bagi pezina yang telah menikah, keharaman memakai emas dan sutra bagi pria, kewajiban zakat fitri atau fitrah, dan lain sebagainya. Oke, pasti kalian sudah penasaran kan dengan materi berikutnya? Nah, untuk mengatasi rasa penasaran kalian, materi kehujahan akan disampaikan oleh teman saya. Terima kasih. Nah, untuk selanjutnya ada materi kehujahan sunnah. Nah, pasti kalian penasaran kan, apa sih arti dari kehujahan atau hujah ini? Di sini saya akan menjelaskan sedikit mengenai pengertian dari hujah. Hujah adalah istilah yang banyak digunakan di dalam Al-Quran dan literatur Islam yang bermakna tanda, bukti, dalil, alasan, ataupun argumentasi. Sehingga kata kerja berhujah ini diartikan sebagai memberikan alasan-alasan. Nah, seperti itu. Untuk selanjutnya, simak penjelasan berikut ya. Sepakat atau ijma para ulama bahwa wajib hukumnya mengikuti sunnah Nabi dan menjadikannya sebagai sumber penggali hukum syar'a. Nah, di sini saya akan membacakan salah satu dalil yang dipegang oleh para ulama. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu ati'ullaha wa ati'ur rasula wa ulil amri minkum. فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا. Yang mana yang artinya yaitu, wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul atau Nabi Muhammad, serta ulul amri atau pemegang kekuasaan di antara kamu. Jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, kembalikanlah kepada Allah atau Al-Quran dan Rasul atau sunnahnya.
jika kamu beriman kepada Allah dan hari akhir. Yang demikian itu lebih baik bagimu dan lebih bagus akibatnya di dunia dan di akhirat. Quran Surah An-Nisa ayat 59. Nah, untuk dalil yang kedua ini terdapat pada surah An-Nisa ayat 80. Bismillahirrahmanirrahim. May yuti'ir rasula faqad ata'allaha wa man tawalla fama arsalnaka 'alaihim hafizah. Yang mana yang artinya yaitu siapa yang menaati Rasul atau Muhammad, maka sungguh telah menaati Allah. Siapa yang berpaling, maka kami tidak mengutus engkau atau Nabi Muhammad sebagai pemelihara mereka. Nah, selain dalil-dalil yang sudah saya sebutkan sebelumnya, para ulama juga menyebut bahwa adalah tidak masuk akal apabila kita hanya berpegang kepada Al-Quran, tapi tidak berpegang kepada sunnah Rasulullah SAW. Bagaimana mungkin kita bisa mengamalkan perintah sholat yang ada di dalam Al-Quran, sedangkan kita tidak tahu bagaimana tata cara sholat Rasulullah SAW? Nah, bagaimana pula kita hendak mengerjakan perintah zakat, sedangkan kita tidak tahu apa ukuran wajib zakat dan kadar yang harus dikeluarkan dari zakat tersebut. Karena sebagaimana dimaklumi bahwa semua penjelasan dari perintah Al-Quran tersebut hanya terdapat di dalam sunnah Nabi SAW.